Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Kyoto Jia Tamamura. Ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya ke channel ini dan jangan lupa untuk dibagikan. Semoga nanti ilmu ini bermanfaat untuk semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa? Ya, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah KD31 kelas 6 ya, membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, materinya adalah perkembangbiakan hewan. Ya, tentu semua masih ingat ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, hewan termasuk salah satu makhluk hidup, maka dia juga akan berkembang biak. Nah, seperti apa toh perkembangbiakan pada hewan itu? Nah, perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Ya, ini ternyata sama ya dengan tumbuhan ya. Tumbuhan juga ada generatif, ada vegetatif. Nah, generatif kalau kalian masih ingat perkembangbiakan dengan cara kawin ya. Kalau vegetatif perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan secara generatif nanti ada tiga cara atau tiga jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, apa itu? Nah, ovipar nanti adalah dengan cara bertelur, vivipar dengan cara melahirkan, ovovivipar berarti gabungannya yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian untuk yang vegetatif, diantaranya adalah dengan cara bertunas. Loh, ini kok tumbuhan, hewan kok kayak tumbuhan ya bertunas? Ya, memang ada hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Itu contohnya adalah hidra. Kemudian fragmentasi atau memutuskan bagian tubuhnya. Nah, contohnya adalah planaria atau salah satu contohnya adalah cacing pita ya. Kemudian ada yang dengan cara membelah diri, contohnya adalah amoeba ya. Oke, tapi kita tidak akan begitu larut-larut dalam vegetatif ini karena yang akan kita bahas lebih lanjut adalah yang generatif. Oke, kita lanjut. Nah, apa tahu tujuan dari perkembangbiakan hewan? Nah, hewan berkembang biak tentu agar dapat menghasilkan keturunan, agar mempertahankan jenisnya. Ya, sama seperti tumbuhan juga seperti itu. Berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan untuk mempertahankan jenisnya. Nah, tadi ada tiga ya dalam peta konsep tadi sudah saya tampilkan, yaitu bertelur atau ovipar, O ya, ovipar, bunder kayak telur ya, ngiling-ngilingnya seperti itu mengingatnya. Kemudian yang kedua beranak, vivipar. Kemudian bertelur dan beranak atau gabungannya ovo vivipar. Nah, bagaimana hewan yang bertelur itu? Nah, hewan ovipar atau hewan yang bertelur itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ya. Embrionya atau hasil perkawinannya yang telah terbentuk akan tumbuh menjadi individu baru di luar tubuh induknya. Jadi ketika sudah antara sel jantan dan betina itu bertemu, nah dia akan tumbuh di luar induknya. Nah, nanti pembuahan tadi bertemunya antara sel jantan dan sel betina tadi ada dua macam, ada internal dan ada eksternal. In masuk ya di dalam, X keluar. Nah, pembuahan internal itu pembuahan ovum oleh sperma atau sel betina dengan sel jantan terjadi di dalam induk. Contohnya adalah ayam, unggas, penyu, bebek, dan lain-lain. Nah, tetapi ada juga yang pembuahannya secara eksternal di luar. Jadi sel jantannya tidak masuk ke induk.
tapi pembuahannya di luar. Contohnya adalah katak atau ikan. Nah, kalau kita pernah melihat katak bertelur, nah nanti bertelur, nah pembuahannya terjadi di luar tubuh dari betinanya. Nah, nanti sel jantannya akan bertemu sel betinanya ada di luar, yaitu ketika si betina mengeluarkan telur, yang jantan mengeluarkan sel jantannya. Nah, oke. Kemudian terjadilah pembuahan di luar. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, nah ini contoh telurnya ya. Kemudian, nah untuk ciri fisik dari ovipar ini biasanya tidak mempunyai daun telinga. Nah, tadi contohnya adalah ayam. Ayam itu tidak punya daun telinga. Katak juga tidak punya daun telinga. Nah, biasanya hewan ovipar tadi yang bertelur, ya, itu biasanya tidak punya daun telinga. Kemudian tidak memiliki kelenjar susu, ya, karena dia tidak menyusui. Kemudian tubuhnya biasanya tidak berambut. Nah, adakah katak yang berambut? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya ada banyak sekali ini. Yang pertama adalah golongan aves atau burung-burungan ya, unggas. Nah, contohnya burung, ayam, bebek, angsa, lagi entok ya. Kemudian golongan reptil, hewan melata, ada buaya, kura-kura, ular, cicak, tokek, komodo. Tapi nanti ada reptil yang memang tidak masuk dalam ovipar ya. Nah, ini contohnya adalah ini. Kemudian golongan Pisces atau ikan ya. Ikan itu juga bertelur. Kemudian golongan amfibi atau katak ya. Hidup di dua alam ya. Nah, oke, kita lanjut ke vivipar atau melahirkan. Hewan yang digolongkan sebagai hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Ya, embrio yang telah terbentuk akan tumbuh menjadi individu baru di dalam rahim induk betina sampai siap untuk dilahirkan. Jadi sel jantan dan betinanya bertemu di dalam tubuh induknya sampai dia itu matang atau sampai dia itu siap untuk hidup di dunia. Nah, dia berada di dalam tubuh induknya. Kalau dia sudah siap, dia akan dilahirkan. Ya. Nah, ciri-ciri fisik dari vivipar ini biasanya adalah satu, memiliki kelenjar susu karena dia akan menyusui nantinya. Kemudian yang kedua, memiliki daun telinga. Nah, kemudian yang ketiga, tubuh dilindungi oleh rambut, atau beberapa ada yang tidak sebenarnya, tapi kebanyakan tubuh dilindungi oleh rambut atau kulitnya berrambut gitu ya, atau berbulu ya. Contoh, nah ini kucing, punya daun telinga, punya rambut. Nah, kemudian jerapah, kuda, badak ya, yang ada badaknya, kemudian singa, kemudian lumba-lumba itu melahirkan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang bertelur dan melahirkan, ovovivipar. Ini bukan berarti terus sekarang bertelur, lain waktu dia akan melahirkan, tidak. Tapi seperti apa toh hewan ovovivipar ini prosesnya? Yaitu hewan yang digolongkan sebagai hewan ovovivipar ini pembuahannya terjadi di dalam induk betina, telurnya. Kemudian nanti kalau dia sudah matang nanti akan keluar. Nah, hasil dari pembuahan ini kemudian membentuk telur dan masih di dalam rahim. Jadi telurnya tidak dikeluarkan kayak ayam, tidak. Tapi tetap akan ada di dalam induk betinanya. Dan setelah janin tersebut sudah siap terbentuk secara sempurna, sudah terbentuk ya, sudah siap, maka telur akan dikeluarkan dan dalam tubuh induk, dari dalam tubuh induk betinanya, dan telur tersebut langsung menetas, keluarlah dari tubuh sang induk. Dan jadi kayak dia itu telurnya matang di dalam tubuh betina, kemudian dia
menetas kemudian keluar. Jadi dia bertelur tapi juga melahirkan. Nah, contohnya apa toh? Nah, pertama adalah bunglon, iguana, ular buah. Ya, tidak semua ular ovovivipar ya. Kebanyakan ular adalah bertelur ovipar. Nah, tapi khusus untuk ular buah ini ya, ternyata dia bertelur dan melahirkan. Kemudian hiu, kemudian kuda laut, kemudian ada kadal ya. Nah, itulah cara perkembangbiakan beserta contohnya perkembangbiakan hewan secara generatif ya, dengan cara tadi apa? Ovipar dengan cara bertelur, vivipar dengan cara melahirkan, dan ovovivipar dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Silahkan jangan lupa subscribe, komentar silahkan, dan jangan lupa untuk dibagikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.